Ya, saya kira kita sudah clear ya. Jadi apa yang kita bahas tadi ternyata benar semua, kecuali tadi Pak Yassin Limpo ya, ternyata Menteri Pertanian ya atau menteri-menteri yang berasal dari Nasdem tidak ada yang dicopot ya, Bro Eko ya. Jadi hampir sebenarnya tidak ada yang signifikan ya dalam arti secara komposisi politik dari partai-partai politik ini komposisinya tidak berubah, jumlah menterinya tidak berubah. Yang ada adalah penambahan dari PAN, PSI, dan PBB. Dan saya kira menteri yang digantikan ini pun tidak menyingkirkan bukan menteri dari partai politik ya, misalkan Pak Lutfi ini meskipun awalnya sempat dibilang ini adalah jatahnya PKB ya, tapi kemudian kan kita lihat Pak Lutfi ini kan memang independen kebijakannya gitu ya. Kedua, Pak Sofyan kan juga bukan dari partai politik, digantikan oleh Pak Hadi ya. Sementara ada jabatan-jabatan baru yang sebenarnya kita lihat sebagai jabatan yang menjadi wakil ya. Ini kita lihat wakilnya adalah Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri, Arfrian Syahnur, ya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni, ya Wakil Menteri dari ATR ya, Agraria dan Tata Ruang. Nah, sementara yang kemarin kita sebutkan adalah kita sebut-sebut adalah Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo ternyata tidak ada, dan ada katanya Erick Thohir dan BGS berubah apa istilahnya posisi juga ternyata tidak ya. Jadi ini kesannya koalisi yang menambah partai pendukung pemilu partai pendukung politik saja ya, dan juga menempatkan di sini Pak Hadi Cahyanto ya, Panglima TNI, mantan Panglima TNI sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saya ingin dengarkan komentar dari Pak Malik, nanti juga dari Pak Bang Ramli kalau berkenan, kalau tidak mengganggu ya, lagi nyupir kelihatannya Bang Ramli. Tapi Pak Malik, saya ingin dengar pendapat Pak Malik seputar ternyata yang terpilih adalah menteri-menteri yang sebenarnya ya, pertama menteri yang diharapkan adalah Menteri Perdagangan karena ada urusan mengenai minyak goreng. Apa harapan Pak Malik terhadap menteri-menteri yang baru ini? Apakah optimis bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang ada sekarang atau biasa saja menurut Pak Malik? Saya terus terang tidak bisa banyak berharap tuh. Ini juga apa namanya? Nggak ada potensi perubahan kebijakan yang signifikan saya kira, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Fadil Hasan juga, dan saya pikir juga itu konsisten dengan apa yang terjadi pada peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai bagaimana menteri boleh membuat kebijakan yang notabene semua juga harus disanction di kantor presiden. Jadi kalau kemudian Pak Zulkifli Hasan kemudian diharapkan terlalu banyak akan bisa melakukan perubahan policy juga saya kira tidak ya, saya kira nggak banyak itu. Dan apa seperti disampaikan oleh Bang Ramli Kamidin juga tadi, ini kan apa Pak Zulkifli sendiri itu kan bukan orang yang tanpa masalah ketika memegang portofolio kementerian sebelumnya gitu kan, bahkan menyisakan banyak masalah. Nah, jadi apa dengan logika berpikir yang saya bisa lakukan, rasanya ini bukan soal menyelesaikan permasalahan perdagangan, tapi ini lebih pada persoalan memberikan reward gitu kepada Pak Zulkifli Hasan yang telah sukses untuk membawa PAN merapat ke dalam koalisi Indonesia Bersatu yang sedang digalang bersama dengan Partai Golkar saat ini. Saya nggak melihat lebih dari itu, dan kemudian tadi saya masih agak
menahan diri untuk tidak mengatakan, tapi sebenarnya saya juga sudah samar-samar menyampaikan ini kan Pak Pak Sufyan Jalil ini kan dekat dengan Pak JK dan kita semua tahu manuver-manuver Pak JK dan orang juga komentarnya kalau Pak JK sudah melakukan manuver itu biasanya serius manuvernya itu. Jadi kemudian ini juga apa namanya bisa dianggap sebagai punishment. Jadi it's about reward and punishment. Tidak not as much menyelesaikan permasalahan gitu. Ini saya melihatnya lebih itu sih, lebih ke arah sana gitu dan kemudian sekarang yang perlu difikirkan juga ini berapa harganya untuk mereka-mereka yang tadinya disangka akan diganti karena sudah dipanggil ke istana tapi ternyata tidak jadi diganti itu. Nah ini yang lebih menarik tapi saya nggak bisa menjawab juga. Siapa aja Pak kira-kira yang berharap akan menggantikan itu Pak? Ya, bukan berharap akan menggantikan, tetapi kan kita tahu bahwa yang dipanggil ke istana itu kan lebih dari 2 orang itu kan yang beredar di media. Nah itu kemudian tidak jadi diganti itu kan itu kan bagus ya dan kebetulan juga memang kalau secara kinerja gitu saya juga tidak melihat. Nah, saya juga kaget loh ini kenapa dipanggil gitu kan ya ketika apa namanya Pak Sofyan dipanggil ya kalau Pak Lutfi dipanggil kan semua orang paham ini terkait dengan masalah itu gitu kan. Nah, tapi kalau Pak Sofyan dipanggil orang jadi bingung ini terkait masalah apa dan sebagainya gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Hidayat tadi perkara apa yang kita bisa berharap. Saya kalau bicara soal kinerja saya nggak bisa berharap banyak dari penggantian ini. Ini ya aja. Dan secara politik si penggantian yang dilakukan oleh presiden ini biaya politiknya memang paling rendah gitu. Risiko politiknya juga paling rendah. Resistensinya juga paling rendah. Katakanlah misalnya orang kemudian mengaitkan Pak Sufyan Jalil dengan manuver Pak JK. Ya Pak JK kan tidak sedang pegang Partai Golkar juga gitu kan. Dan apa namanya ya secara resmi kan bukan bagian dari koalisi. Mas Pak Lutfi juga kan bukan orang yang terang-terangan ini adalah bagian dari partai mana kan enggak juga gitu. Jadi ini apa namanya least costly lah, biayanya paling rendah, biaya politiknya paling rendah. Terus kemudian ya lebih banyak rewarding, mengangkat tambahan 3 orang wakil menteri gitu kan itu kan apa namanya rewarding PSI yang pasti gitu kan, rewarding si PBB itu juga apa namanya lebih dari itu saya nggak melihat Pak Hidayat. Malik. Ya. Jadi kalau dilihat dari prediksi kita ya, jangan-jangan memang benar daripada diganti supaya nggak diganti kita buat isu supaya kita diganti gitu ya. Setidaknya itu kan isu yang mencuat tentang Pak Yasin gitu kan. Itu keluarnya kan dari ilmu kalau istilah orang Jawa itu ilmu niteni kan gitu kan. Atau ilmu mengingat-ingat gitu. Ini menarik Pak Malik. Kalau dilihat, ini kan nggak pernah loh saya perhatikan dalam reshuffle kabinet ini Pak Surya Paloh hadir. Ini kan baru kayaknya dari sepanjang reshuffle sudah 6 kali, berarti sama ini yang ke-7 kali pemerintahan Pak Jokowi. Itu baru pertama ini Pak Surya Paloh hadir. Nasdem. Mungkin juga kan ada kita lihat sebelumnya itu isu santer sekali. Menteri dari Nasdem ini akan diganti sebagai bentuk punishment yang tadi Bapak bilang kali ini adalah kabinet adalah punishment, reward dan punishment. Itu apa ini juga menunjukkan ya
Ternyata kan Partai Nasdem tidak ada yang diganti menterinya. Apa ini Ya. menunjukkan juga kelas lobbynya Surya Paloh kepada Pak Presiden ini begitu canggih begitu sehingga tidak ada pun satu menteri Nasdem yang diganti gitu. Ya. Saya tidak tahu. Kadang-kadang kan orang itu apa namanya ya mungkin juga Pak Jokowi merasa bahwa melakukan penggantian menteri di tahap seperti sekarang di dalam masa jabatan itu sudah terlalu apa namanya terlalu beresiko gitu sehingga beliau membutuhkan apa eh, untuk menunjukkan kekompakan di antara partai koalisi itu salah satu penjelasannya. Terus apa namanya eh, apa jadi beliau ingin kelihatan bahwa apa yang beliau lakukan ini didukung oleh segenap anggota anggota koalisi. Itu yang paling gampang nebaknya kan ke sana. Terus kemudian apa namanya kontroversi yang mendahului reshuffle yang kemudian eh, apa namanya rumor-rumor bukan kontroversi, rumor-rumor yang mendahului reshuffle yang kemudian tidak terbukti dan sebagainya ya bisa bisa saja itu apa namanya eh, si Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa eh, si koalisi ini tetap kompak gitu kan. Nah, ini juga kan di tengah maraknya berita-berita yang mengatakan bahwa misalnya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi sudah jalan sendiri-sendiri, terus Pak Surya Paloh jalan sendiri lagi dan sebagainya. Nah ini mungkin momentum yang beliau manfaatkan sekedar untuk itu ya bisa saja. Tapi ya kalau persoalan apa namanya lobby-lobbynya ya saya kira kalau misalnya betul ada Menteri Nasdem yang tadinya dipanggil dan terus nggak jadi diganti dan sebagainya ya saya tidak bisa berkomentar terlalu spesifik soal itu nggak ngerti apa yang kemudian komunikasi yang terjadi antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi kok akhirnya tidak terjadi pergantian sama sekali di antara menteri-menterinya Nasdem. Baik. Ya. Atau mungkin itu juga Pak Eko kalau bisa pertanyaannya diajukan ke Bang Ramli, Bang Eko. Oh iya. Ya mungkin itu juga mungkin kenapa tidak ada pengumuman sebelumnya, mungkin masih ada lobby-lobby sampai injury time gitu ya. Sehingga mungkin plot twist-nya nggak jadi atau seperti apa kan mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Bang Ramli ada tambahan Bang? Mungkin lagi tidak di tidak available. Kalau kembali lagi kalau dari sisi apa namanya prospek kinerja saya nggak melihat akan ada perubahan yang signifikan ya. Bahkan seperti Pak Hadi Cahyanto yang baru gitu ya newcomer di situ saya kira akan butuh beberapa bulan untuk adjustment, untuk mencoba mempelajari permasalahan dan sebagainya, untuk menyamakan bahasa dengan pembantu-pembantu beliau di dalam kementerian maupun di dalam Badan Pertanahan Nasional. Itu justru berpotensi untuk menurunkan efisiensi pemerintahan yang sebenarnya sekarang ini adalah saatnya untuk ngebut sih. Kalau dalam pandangan saya seperti itu. Ya. Setuju Pak Malik dan saya setuju Pak Malik bahwa kalau kita berharap ada peningkatan pelayanan masyarakat ya atau kehati-hatian dalam mengelola perekonomian di era global yang krisis ini kelihatannya kita tidak cukup optimis ya melihat komposisi yang ada ya Pak Malik ya. Tidak signifikan saya kira efeknya. Justru apa namanya saya tidak tahu, saya juga belum melihat bagaimana pasar bereaksi ya terkait dengan si pemasangan Pak Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan. Biasanya pasar itu kan sangat
sangat sensitif ya, sangat kelihatan reaksinya terhadap penggantian menteri-menteri di bidang ekonomi. Saya belum sempat membaca, belum sempat melihat. Kita lihat saja, saya kira nanti bagaimana pasar bereaksi. Ya, ya. Saya kira kita harus mengakhiri ini, Bro Eko, karena jam 14.00. Bang Ramli Kamidin sayangnya belum mengasih komentar ya, mungkin ada lagi dalam perjalanan. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Malik yang sudah berkenan hadir. Ya, alhamdulillah memberikan banyak informasi Pak Malik. Saya kira saya serahkan ke Kang Eko untuk acara ini. Kang Eko, yang berkaitan dengan rakyat nih memerlukan baik. Pengalaman lapangan, memerlukan. Terima kasih Pak Abdul Malik atas waktunya dan pencerahannya untuk kita semua. Kemudian Bang Matur juga terima kasih sebagai narsum tetap ya. Bang Ramli Kamidin juga Pak Fadil yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan kita berharap dengan struktur baru ini akan ada perubahan, walaupun tadi ya kita tahu sendirilah agak pesimis untuk seperti yang diharapkan masyarakat begitu. Ya baik, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan jangan lupa segmen Jangan Salah Arah tayang setiap hari. Jadi klik tombol notifikasi untuk mendapatkan informasinya. Ya, selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Malik, Bang Ramli. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, senang bersama dengan Anda berdua. Ya, Pak. Yuk, makasih. Ya. Yuk, saya pamit lift dulu ya. Makasih. Ya, assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.